Oke, tes. Kedengeran nggak teman-teman? Suaranya di teman-teman. Oke, kedengeran ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir di malam ini. Nah, di malam ini kita buat teman-teman yang udah ikut di bulan-bulan kemarin, ya ini sepertinya udah di Velatian 1. Cuman buat teman-teman yang baru gabung, kita bahas dari Velatian 1 dulu. Nah, mungkin dari teman-teman yang nggak ada kendala untuk on cam, boleh on cam dulu dan di download dulu Velatian 1. Kira-kira udah pada dapat Velatian 1 di grupnya? Saya izin share screen dulu, teman-teman. Kira-kira udah dapat belum? Velatian 1 ini sebenarnya mirip dengan SKB pengelola penanganan perkara di Kejaksaan 2023. Cuman ya ada sedikit modifikasi aja gitu. Nggak mirip-mirip banget sebenarnya. Tapi kurang lebih soalnya teman-teman harus bisa buat table, teman-teman VLOOKUP, HLOOKUP bisa, terus teman-teman bisa sum range, average-nya juga bisa. Jadi ini kurang lebih mirip dengan SKB P3 di Kejaksaan 2023. Nah, oke, kira-kira teman-teman udah download belum Velatian satunya? Ada kendala? Saya tungguin dulu. Sebelum perkenalkan, nama saya Nova. Di sini saya bakal ngajarin teman-teman sama Kak Hesti. Ya, kita bakal saling belajar teman-teman di Excel ini gitu ya. Kalau pengalaman penggunaan Excel, saya di bisnis analis dan analis gitu. Nah, kalau analis pernah di Kementerian Desa. Mungkin kalau teman-teman tahu dulu Kementerian Transmigrasi, nah namanya itu sekarang namanya Kementerian Desa, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oke, sampai sini teman-teman udah pada download belum Velatian satunya kira-kira? Gimana teman-teman yang lain? Velatian satunya aman? Sudah. Sudah ya? Oke, Nah, baik. Kak. Baik, kalau saya patah-patah dikabarin ya gitu. Nah, oke, Velatian satu buat teman-teman yang ikut dari bulan-bulan kemarin, berarti teman-teman agak sedikit ngulang nih nge-review. Tapi kan kita biasanya Velatian satu ini bakal terus berjalan sampai Mei. Jadi teman-teman harapannya teman-teman lihat recordingnya gitu ya di deskripsi grup nantinya. Nah, oke, di sini teman-teman em, apa ya, latihan nomor satu ini teman-teman sebenarnya diminta bisa buat table. Nah, tapi kan di nomor satu ini teman-teman udah dibuatkan tablenya gitu ya. Jadi saya langsung buatkan tablenya aja, cara buat tablenya. Jadi gini teman-teman, saya mau kenalkan dulu ya. Kita pelan-pelan, kita dari dasar lagi. Sebenarnya kalau teman-teman ingin cepat belajarnya duluan, lihat Google Classroom-nya atau lihat modul PDF yang kami kasih. Ya, itu kebanyakan tes-tes dari tes SKB, dari tes kerja gitu ya. Kami rangkum di modul itu, teman-teman ya. Nah, Velatian satu pun ada di modul itu. Nah, pertama, teman-teman kenalan dulu dengan yang namanya fitur-fitur yang ada di Excel. Oke, kalau kotak-kotak kecil ini namanya cell. Kotak-kotak kecil ini cell. Oke, kotak-kotak kecil ini cell. Nah, kalau misalkan teman-teman ya klik satu sel ini, ya di sininya ada yang namanya name box. Excel ya, bukan WPS, bukan spreadsheet gitu ya. Dia adanya name box. Nah, penamaan dari name box itu kolom baru baris. Ini contohnya name box-nya saya kliknya di A2. Maksudnya adalah kolom A baris kedua. Jadi yang ke bawah ini kolom, yang mendatar ini baris gitu. Jadi teman-teman kenalan dulu dengan itu, dengan sel, apa itu baris, apa itu kolom, dan apa itu name box. Nah, penamaan ini nantinya bakal berfungsi ketika teman-teman ingin mengunci suatu data. Ntar kita bakal praktikkan di Velatian 2, Velatian 3, di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tapi teman-teman kenalan dulu kalau di Excel tuh ada fitur name box gitu. Nah, defaultnya namanya kolom dan baris. Nah, kalau kotak-kotak kecil ini adalah sel, kalau yang ini adalah kolom, yang ini adalah baris.
Oke, sampai sini dulu. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak tentang sel, baris, kolom, dan name box? Ada yang mau tanyakan dulu? Tidak. Nggak ya? Nah, selanjutnya teman-teman. Oke, kalau misalkan kita buat table, ya sebenarnya gini, baiknya sebenarnya dari B4 atau D4. Maksudnya nggak terlalu mepet dengan A1 gitu ya. Tapi ini karena buat latihan aja, kita buatnya dari A1. Nah, di sini teman-teman lihat deh. Di sini ada latihan nomor satu. Nah, di latihan nomor satu ini teman-teman lihat ya. Nah, di sini teman-teman diminta buat kayak gini. Kayak buat dulu aja tabel ini, judul tabelnya nanti. Nah, buatnya dimulai dari nomor dibuatnya dimulai dari header. Header itu judul kolom. Ya, header itu judul kolom. Dibuatnya dari header. Jadi kalau nanti di tesnya tulisannya buatlah headernya ini, nah berarti header itu judul kolom ya. Jangan bingung ya. Nah, buat dulu headernya. Headernya ada nomor ya, ada NPM. NPM itu NIM, ada yang bilang NIM, ada NPM bebas, ada nama mahasiswa, ada tempat lahir, tanggal lahir, alamat, dan nomor telepon. Oke, kita buat dulu deh headernya atau judul kolomnya. Ya, diketik aja langsung di A1, nomor. Ya, nomor titik. Nah, kalau kita mau ke kanan, itu NPM. Kalau kita mau ke kanan lagi, ya nama mahasiswa. Tab lagi tempat lahir. Tab lagi tanggal lahir. Tab lagi alamat. Tab lagi nomor do telepon. Oke, nah kurang lebih kayak gini teman-teman. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak dari teman-teman yang lain? Jadi saya tungguin dulu ya. Saya tungguin dulu buat teman-teman buat nomor atau headernya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Udah, Pak. Oke, pas ya. Nah, baik. Selanjutnya teman-teman, kita buat nomor. Buat nomornya gini. Oke, kita mulai dari sisi paling kiri aja dulu ya, nomor. Ini bebas kalau teman-teman mau merapikan. Oke, tes tes. Sorry, saya kelempar ya tadi. Nah, jadi teman-teman ada dua cara ya. Oke, nomor dulu dari atas ke bawah teman-teman. Ya, caranya adalah dibuat dulu tiga titik start paling awal, yaitu satu, dua, tiga. Teman-teman buat tiga titik start paling awal. Ya, nanti teman-teman blok, baru teman-teman lihat deh. Jadi gini, misalkan teman-teman pengen buat 1 sampai 10, buat dulu tiga titik start paling awal ya, tiga titik awal. Berarti kan tiga titik awal kan 1, 2, 3. Ketika ada buat 1, 2, 3, teman-teman scroll ke bawah, lihat deh, baru ini 10. Nah, kurang lebih kayak gini, teman-teman. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyain nggak dari teman-teman yang lain? Ini cara nomor satu. Nanti cara nomor dua itu misalkan 1 sampai 1000 gitu. Ini cocok kalau misalkan ini kurang dari 30 nomor. Minta tolong bisa diulangi, saya baru bergabung, mohon maaf. Oke, tunggu sebentar. Baik.
Jadi kurang lebih gini. Misalkan kita mau buat 1 sampai 10, ya. Eh, cara yang pertama, cara cepatnya adalah kita harus buat dulu. Kita harus buat dulu. Teman-teman harus buat dulu untuk nomornya itu 3 titik start paling awal. Nah, 3 titik start paling awal itu adalah 1, 2, 3. Karena 1 sampai 10 kan 3 titik startnya 1, 2, 3. Jadi teman-teman buat dulu 3 titik start paling awal. Jadi teman-teman nggak bisa cuma satu nomor terus seret ke bawah, nggak bisa. Jadi harus minimal 3 inputan paling awal atau 3 titik paling awal. Oke, sampai sini dulu kira-kira clear nggak? Iya, paham. Paham ya? Paham, paham. Jadi 1, 2, 3, nomor 1, 2, 3 nanti baru diseret nih yang kotak kubus kecil. Nih, kurang lebih kayak gini, teman-teman. Oke, sampai sini kira-kira Lanjut. oke pas ya. Oke, nah baik. Em, kita lanjut ke yang cara kedua. Cara yang kedua misalkan gini, buatlah nomor 1 sampai 1000. Nah, kalau kayak gini gimana? Tapi ini cuma bisa dilakukan di Excel ya. Kalau teman-teman pakai WPS, ini nggak bisa gitu. Pakai WPS nggak bisa. Tapi ini tenang, ini nggak masuk ke dalam tes. Tapi ini setidaknya pengetahuan tambahan gitu ya. Nah, caranya begini. 1 sampai 1000, teman-teman, ya kan dulu, input dulu, titik startnya. Oke, titik start 1 sampai 1000 kira-kira berapa? 1. 1 kan? Nah, jadi 1 dulu, 2, sebenarnya 1 aja cukup gitu ya. Cukup 1 angka aja, tapi yang penting udah ada startnya gitu ya. Sebenarnya lebih baik malah cuma 1 aja gitu ya. Jadi 1, 2, 3 itu nggak perlu. Nah, habis itu teman-teman ya klik fill, ya klik series. Oke, saya praktikkan. Jadi diklik angka satunya, nanti teman-teman ke bagian tab home, ya. Terus nanti teman-teman ke bagian fill yang sini. Nanti teman-teman pilihnya series. Oke, sampai sini dulu kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada, Kak. Nggak ada ya? Baik, saya lanjut teman-teman ya. Saya lanjut di sini ada yang namanya um, stop value. Stop value di sisi dulu. Nanti saya jelaskan apa linear, apa row, apa kolom, growth, depth, dan autofill. Jadi sebenarnya begini teman-teman. Eh, kalau kalau teman-teman ya teman-teman ada step value dan ada stop value teman-teman gitu ya. eh Kalau step value teman-teman, ya step value itu adalah langkahnya. Jadi teman-teman
bakalan bicara dengan berapa langkahnya yang banyaknya gitu ya. Maksudnya berapa langkah terbanyak gitu yang dilakuin sama Excel-nya gitu. Jadi stepnya tuh satu kan, 1, 2, 3, 4. Ya, perbedaannya tuh tiap langkahnya satu. Nah, stop value-nya ini ya teman-teman berarti kan titik stopnya gitu. Nah, sekarang permasalahannya adalah series in dan series dan tipenya. Jadi series in-nya ada rows, ada column. Nah, rows dan column jadi gini ya, ada rows, ada column. Nah, rows ini baris, ini kolom ya kolom, teman-teman. Kolom ya kolom. Ya. Nah, step value-nya 1, stop value-nya 1000. Teman-teman, step value-nya 1, stop value-nya 1000. Nah, di sini teman-teman ada tipenya namanya linear. Ya, tapi saya mau bedain baris dan kolom dulu. Oke, baris saya kasih warna merah. Kalau misalkan kolom, saya kasih warna biru. Jadi kalau kita pilihnya kolom, nanti 1 sampai 1000-nya ke bawah. Sampai 1000-nya ke bawah. Tapi kalau kita centangnya baris, ya, rows, dia 1 sampai 1000-nya begini. Dia ke kanan. Ya, 1 sampai 1000-nya gini. Jadi nanti 1, 2, 3. Gitu, itu kalau rows. Nah, sekarang linear. Oke, teman-teman nggak usah pusingin growth dulu, tapi date ini adalah tanggal. Dia ada tanggal, misalkan teman-teman pengen 1 Januari sampai 12 Desember. Kalau linear ini artinya sebenarnya kan gradiennya sama gitu ya. Kalau kita belajar di matematika, gradiennya sama gitu ya. Atau M-nya sama gitu ya. Kemiringannya sama. Nah, kemiringannya sama itu artinya sebenarnya adalah pertambahannya tetap. Pertambahannya tetap gitu. Jadi contohnya gini. 3, 5, 7, habis itu berapa? 3, 5, 7. Habis itu berapa? Saya punya angka 3, 5, 7. 9. Betul, 9, 9. Habis 9 berapa lagi? 11. 11. Nah, ini maksudnya linear. Pertamanya 2 tiap bilangan. Nah, jadi teman-teman centangnya linear. Kalau teman-teman mau ke bawah, centangnya adalah columns. Gitu. Oke. Sampai sini buat field series ada yang bingung nggak? Kak mau nanya, itu Boleh apa enggak? itu linear, itu angka setiap 3, 5, 7, 9, 11 itu setiap kenaikannya memang cuma 2 angka ya, Kak? Betul. Sebenarnya saya pengen kasih contohnya, contoh bilangan yang dia itu pertambahannya tetap atau linear gitu. Oh iya, Kak, makasih. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Udah tidak ada, Kak. Oke, baik. Saya lanjut ya. Saya lanjut, teman-teman. Eh, oke. Nah, jadi teman-teman bebas pakai cara apapun, tapi kalau menurut saya, sorry, saya pilihnya malah rows. Saya series dan 1 sampai 1000. Nah, kayak gini. Kalau buat di soal kita, ya pakai diseret aja sarannya, karena kurang dari 30 gitu. Tapi sebenarnya Mas boleh nggak sih pakai fill kalau misalkan saya soalnya kayak gini? Boleh-boleh aja, nggak ada yang ngelarang gitu ya. Sebenarnya tergantung dari teman-teman enaknya pakai apa. Tapi saya lebih saranin teman-teman tuh apa ya? Teman-teman itu
bisa memposisikan diri misalkan kayak kalau misalkan angkanya segini pakai fill series aja deh gitu. Lanjut, Kak. Oke, ada yang mau tanyakan dulu? Kak, kalau Panahnya yang mana, Pak? Oke. yang dead itu Ada ya? gimana Kak? Yang mana? Sorry, Yang dead, suaranya. yang dead. Kalau yang date itu tanggal. Misalkan kita mau tanggal 1 Januari sampai tanggal 12 Desember. Tapi itu nanti aja Oke Kak, gitu. terima kasih. Tapi yang penting teman-teman tahu dulu tentang fill series itu. Tapi nanti saya praktekin itu. Ya, di pertemuan selanjutnya ya, yang itu. Oke. Oke, aman? Sampai sini? Pas ya? Oke, kita isi dulu NPM. NPM diisi bebas gitu ya. Diisi bebas. Nama mahasiswa juga teman-teman isi bebas. Betul, ke grupnya. Ini teman-teman diisi dulu bebas, bebas ya. Outputnya itu sebenarnya teman-teman bisa statistika sederhana di Velten 1, teman-teman bisa buat table, teman-teman bisa buat grafik. Udah cuman itu doang yang diminta di Velten 1 ya. Jadi sebenarnya teman-teman mau ya gitu. Oke. Eh, 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 misalkan saya isinya Bandar Lampung semua, terus tanggal lahirnya, contoh aja ya, tanggal lahirnya misalkan 5 19 5 Mei 1996. Terus alamatnya Jalan Buntu semua. Nomornya 0878. Nah, ini di situ segini dulu aja. Nanti buat nomor telepon saya kasih tipsnya lagi. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Kak, mungkin terkendala di jaringan. Kenapa lag Oke, di sini, Kak? like Kak. Masih like. Jadi teman-teman isi dulu NPM, nama mahasiswa, tempat tanggal lahir, dan alamat bebas. Diisi bebas, formatnya nggak perlu sama yang tanggalnya. Ntar saya kasih tahu cara ngubah formatnya. Jadi teman-teman isi dulu kolom A sampai F-nya ini. Kak, itu judulnya nggak dikasih Kak. Judulnya nanti. Pelan-pelan dulu.
Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Jadi isi dulu semuanya aja. Oke, pas ya. Nah, cara ngisi, di saya kok ada garis sambungnya ya, pas ngisi tanggal lahir. Iya, nggak apa-apa. Mbak Rike, nggak apa-apa. Nanti saya kasih tahu cara ngubah formatnya, gitu. Ntar saya kasih tahu cara ngubah formatnya. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu? Udah nggak ada, Kak. Udah ya? Oke, baik. Kalau ya, cara mengisi nomor telepon, teman-teman, ya. Em, cara mengisi nomor, Kak, sorry saya tertinggal. Untuk mengisi nomor tadi bagaimana ya? Top value sudah diisi tapi nggak muncul. Oke, ini nanti mungkin Kak Dwi nanti bisa di itu ya. Ketika udah di akhir ya, nanti saya coba kalau ada waktu nanti saya jelaskan atau nanti bisa ke recordingnya ya. Nah, di saya teman-teman kita ke nomor telepon dulu gitu ya, biar nanti kita kekejar buat materinya gitu. Nah, di nomor telepon ini teman-teman ya, teman-teman tuh nggak bisa mulai dari nol. Kenapa? Karena nol itu kalau di Excel dia dibaca adalah nil gitu. Nah, ini nil ya. Di itunya nil, teman-teman. Nol gitu. Nah, sehingga sehingga teman-teman, teman-teman misalkan teman-teman pengen isi nil, ini nggak bisa. Teman-teman harus ada dua cara. Cara yang pertama teman-teman pakai petik satu di depan nolnya, ya di samping enter. Jadi gini, gitu. Atau eh, 08 sorry, petik nol. Nah, gitu. Bebas, teman-teman. Nah, 21 ya. 21. Nah, jadi teman-teman ya, teman-teman pakai petik satu dulu. Ini kalau buat apa ya? Kalau buat teman-teman ngisi nolnya. Jadi cara yang pertama pakai petik satu. Misalkan tadi petik 1 08 78 123 deh. Gitu. Nah, kurang lebih gini. Ini bakal muncul angka nolnya. Oke, sampai sini coba dicobain dulu deh. Isi pakai petik satu dulu, baru 0878 atau 08 berapa terserah gitu. Cobain dulu. Kira-kira aman nggak cara yang pertama ini? Di Excel teman-teman. Habis itu nanti teman-teman baru pakai cara yang kedua, cara yang teks gitu. Aman ya? Nah, terus teman-teman, teman-teman ubah jadi tipe data teks cara gini. Ini digarisin dulu, terus teman-teman ke bagian sini. Ke bagian oke. Jadi satu kolom di blok dulu. Caranya diklik aja huruf kolomnya. Nanti klik di bagian bawah sini. Nanti teman-teman ke bagian teks. Nanti klik OK. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira?
Maaf Kak, bisa diulang. Oke. Jadi di blok dulu satu kolom di klik gitu. Nah, terus teman-teman ke bagian number bawah sini, nanti pilih teks oke. Jadi di blok satu kolom, klik yang bagian sini panah bawah, nanti klik bagian teks oke. Fungsinya number itu mengubah format data. Oke, paham. Lanjut Kak. Oke, paham ya. Nah, baru kamu isi. Nah, ini baru bisa di situ. Tuh. Ini isi asal aja. Saya minta isi asal aja. Isi asal aja. Gitu. Kak, gimana caranya biar isi cepat? Nggak ada. Input ya tetap manual. Gitu. Makanya kenapa perusahaan, kenapa instansi itu butuh orang yang input, butuh orang yang nanganin tadi pengelola penanganan perkara dan sebagainya, administrasi dan sebagainya. Karena orang pas diinput, data tetap pas diinput ya. Ini buat jawab pertanyaan, Kak, gimana cara cepat input nomor yang berbeda-beda? Ya nggak bisa. Tetap diketik manual gitu. Nggak bisa teman-teman di otaknya 0878 langsung ke transfer ke ini nggak bisa gitu. Jadi tetap di input satu-satu ya. Gitu. Itu jawaban buat pertanyaan. Biasanya pertanyaannya, Mas gimana caranya cepatnya? Ya nggak bisa gitu. Kenapa Mas ini cepat? Ya karena saya ngasal gitu. Jadi ini nomornya ngasal. Jadi teman-teman eh ini nggak bisa cara cepat. Sama juga dengan ngisi ini nih tanggal lahir. Mas ini cara cepatnya gimana? Nggak bisa. Ini ngasal ya. Saya ngasal tanggalnya. Jadi saya cuma isi 5 Mei 1996. Ya kalau ada yang tanggal lahirnya sama sorry gitu ya. Jadi saya scroll ke bawah ya langsung ke input otomatis. Jadi ini nggak bisa di input cara cepatnya gitu ya. Betul. Sama dengan ngisi nick. Jadi nggak bisa tuh teman-teman nick nantinya NIP terus teman-teman cara ngisi cepatnya gimana? Ya nggak ada. Ya, jadi jangan dibiasakan cara cepat. Itu nggak ada cara cepatnya gitu ya. Kalau input tetap manual, makanya dibutuhkan pekerjaan gitu ya, atau dibutuhkan orang gitu di situ. Oke. Nah, yang kedua nih, cara buat ngubah tipe data di sini nih, sesuai janji. Nah, caranya adalah sama. Di bagian mana tadi? Kalau ngubah tipe data, tadi saya baru praktekin. Di bagian mana kalau kita mau ngubah tipe data? Di bagian Number. mana? Betul, di bagian number, teman-teman. Diklik bawah. Kalau datanya tanggal, pilihnya date. Ya, jangan lupa HIJ KLM HIJ ABCDFGHI. Oh nggak ada Indonesia, ada nih Indonesia. Lokasinya di atau Indonesia, nah kayak gini. Sorry. Misalkan saya pengen tanggalnya kayak gini, ya tinggal klik OK. Oke. Misalkan saya pengen tanggalnya kayak gini, ya tinggal klik OK. Jadi bebas ya. Saya nggak pernah, sorry, kok nggak keganti ya? Sebentar. 5 Mei. Atau saya klik dulu deh. 05 05 9. Ini dari oke 14 kita coba number ke bagian date coba ya. Nah, kayak gini teman-teman. Gitu ya. Saya nggak tahu tadi kenapa saya pakai MS365 kalau ada persoalan kayak gitu coba diisi default dulu DD tanggal, bulan, tahun. DD itu day ya. M itu month, Y itu year. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak teman-teman yang lain? Aman, Kak. Aman ya. Baik. Ini tinggal rapiin aja teman-teman.
cara buat tabelnya dulu. Oke, kalau saya kecepatan kabarin gitu. Cara buat tabelnya teman-teman pilih yang border ini, yang all borders. Oke, ada yang mau tanyakan dulu sebelum saya tambahkan judul kolom dan kita ke latihan nomor 3. Sedikit aja latihan nomor 3, kayak sempet nggak ya? Semoga sempet sih buat latihan nomor 3-nya gitu. Tapi nanti teman-teman ada sesi 2 ya, jam 8 malam gitu. Beda materinya. Oke, aman ya? Oke, kalau aman kita Lanjut lanjut Kak, lanjut. teman-teman. Di sini teman-teman warnain aja dulu headernya. Oke, caranya kalau misalkan mau di atas judulnya, klik kanan, insert. Ini di blok kayak gini. Nanti teman-teman pilih yang ini. Match and Center, baru daftar pengajar. Nah, oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Kak, apa, mohon maaf tadi apa yang anu, yang tambahan judul, tekan apa Kak? Sama ini, oke. Jadi, menambahkan judul itu kan sama dengan kita menyelipkan. Oke, menyelipkan atau memasukkan ya input yang baru di atasnya baris pertama. Oke, nah karena kita ingin menyelipkan atau kita ingin memasukkan gitu ya ke baris yang pertama gitu, maka kita klik kanan di baris pertamanya, nanti kita klik kiri insert yang ini kita pilih. Oke, sampai sini dulu kira-kira kecepatan nggak? Oh, oke Kak, oke aman aman. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Boleh diulang, Kak. Oke. Udah ya? Tadi udah diulang, Mas Igar? Tadi tabelnya gimana? Oke, tabelnya cara buatnya ya, garisnya maksudnya ya. Cara buatnya di blok gini, nanti pilih yang borders ini. Oke, ada yang mau tanyakan dulu? Oke, pas ya. Lanjut Kak, lanjut. Oke, pas ya. Baik. Nah, ini di A1 sampai berapa nih? G1, ini teman-teman blok, terus Match and Center, pilih daftar pengajar. Oke, sampai sini aman? Aman Kak, aman. Oke, pas ya. Baik, aman. Baik, kalau aman kita ke nomor 3. Oke, kita ke bagian sini teman-teman. Nah, di sini teman-teman, ya, kita ke bagian file pembahasan. File pembahasannya, tunggu ya. File pembahasannya saya kirim lagi deh. Oke,
Tunggu, saya kirim lagi file pembahasannya. Mungkin dari Tanda bisa diinikan ke grup file pembahasan latihan 1. Jadi, oke. Oke, thanks ya. Oke, dicek dulu file pembahasannya, dibuka dulu, sorry. Nah, teman-teman copy paste yang ini nih. Sorry, copy paste yang ini. Oke, dari dari B2 sampai D11 di copy dulu. Tapi nanti di paste-nya kayak gini, teman-teman. Lihat ya. Di paste-nya ke sini. Oke, di copy dulu udah aman. Kira-kira saya tungguin dulu. Jadi yang ini tuh teman-teman maksudnya biar teman-teman nggak usah input ulang. Oke, aman, di copy dulu. Sorry. Boleh konfirmasinya di copy dulu. Terus takutnya ketinggalan. Nanti di paste-nya ke sini ya. Pakai paste 123. Lanjut, Kak. Oke, pas ya. Nah, kalau sudah pas, nanti teman-teman kita belajar dulu ubah inputan. Jadi kalau teman-teman ingin menginput rupiah, jangan teman-teman begini. Ya, tadi pertemuan selanjutnya saya kasih tahu, ini tuh salah inputnya. Kalau kayak gini, ini nggak kebaca sebagai angka. Saya ulang lagi, kalau inputnya kayak gini, ini nggak bakal kebaca sebagai angka. Ini 0 nilainya. Gitu ya. Nanti di hari Jumat saya kasih tahu kenapa ini 0 dan nggak dibaca angka. Gitu. Nah, jadi teman-teman, gimana caranya yang benar inputnya? Input yang benar cuman input angkanya aja. Nantinya baru teman-teman blok semua ini yang ingin diinput sebagai rupiah, di blok dulu. Oke, saya tungguin di blok dulu. Ingat cara ngubah tipe data di bagian mana tadi? Cara ngubah tipe data di bagian mana? Number. Yap, di bagian number. Di bagian number. Terus ke bagian mana? Accounting. Currency. Betul, ke bagiannya accounting. Accounting. Ya, gitu. Ya, jadi ke accounting ya. Nah, pertanyaannya biasanya, Mas, apa bedanya dengan currency? Kan sama aja. Nah, perbedaannya hanya di cara menggambarkan nilai minus. Saya ulangi lagi. Perbedaannya hanya di cara penggambaran nilai minus. Maksudnya begini. Contoh ya, minus 1000. Di accounting, tipenya kayak gini. Ya, dalam kurung. Jadi kalau teman-teman lihat laporan keuangan gitu ya, perusahaan, nah mereka bisa pakai format akunting. Ya, secara profesional lebih pakai akunting gitu ya.
Makanya dalam kurung tuh, misalkan teman-teman cek Gojek gitu ya, misalkan minus 70 triliun ya. Nah, pasti tulisnya pakai kurung tuh di depan kiri kanannya gitu. Nah, ini artinya adalah minus teman-teman dalam kurung. Tapi kalau misalkan currency, penggambaran minusnya pakai minus langsung atau pakai warna merah. Jadi perbedaannya hanya di cara penggambaran minus. Tapi kalau ditanya mana yang lebih profesional, ya jawabannya akunting. Ya, pilih akunting, nanti klik OK. Hasilnya kurang lebih begini. Mas, nggak ada akunting, pilihnya IDR. Nggak masalah kok. Ya, orang pasti tahu gitu ya. Kan biasanya laporan itu digunakan untuk ke tingkat yang lebih tinggi gitu ya. Nah, pasti orang tahu, orang mas bacanya IDR itu Indonesian Rupiah gitu. Nah, itu nggak bakal dipermasalahkan kok gitu. Karena tiap Excel tuh beda-beda. Di saya RP, mungkin di Excel satunya lagi IDR. Dan itu nggak masalah gitu. Gitu. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu nggak teman-teman yang lain? Aman, Kak. Lanjut, Kak. Bener ya, kita lanjut ya. Kita lanjut. Em, nah, selanjutnya kita mau tambah rata-rata. Tambah itu pakainya sum, average, ini max, ini min. Oke, ini diingat ya. Sum, average, max, min. Ini yang kita kenalkan dulu. Nah, kita mulai pakai total keuntungan dulu. Nah, total keuntungan itu kan adalah penjumlahan dari keuntungan tiap cabang, ya kan? Nah, ini di bulan pertama keuntungan cabangnya segini, B segini, C segini. Total keuntungannya cari pakai sum. Nah, cara pakai rumus gitu ya. Cara pakai rumus ya teman-teman. Cara pakai rumus itu kayak gini. Klik dulu sama dengan di formula bar, ini formula bar sama dengan SU, pilihnya sum. Klik tab. Oke, sampai sini aman? Aman, Kak, aman. Aman ya? Nah, sumnya pilih koordinat aja. Boleh di blok kayak gini. Boleh pilih koordinat. B2 sampai D2, klik enter. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak kira-kira? Bisa diulang, Kak? Kurang kecepatan tadi. Jadi, cara yang pertama di blok kayak gini, teman-teman. B2 sampai D2. Atau teman-teman bisa diketik B2 sampai D2. Oke, sampai sini aman? Aman, Kak. Aman, Kak. Pas ya? Aman, aman. Oke, nilainya kok 0. Oke, ini buat Kak Twitter ya. Oke, ini sama dengan
Oke. Baik, kalau rata-rata per bulan pakainya apa kira-kira buat rata-rata per bulan? Average. Ya, pakainya sama dengan average. Ini gini aja ya. Jadi teman-teman tulis aja AV, nanti pilih average pakai tanda panah, ya AV, klik tab, nanti teman-teman B2 sampai D2. Nah, hashtag ini artinya nggak muat ya. Hashtag ini nggak muat, jadi seret ke bawah. Oke, sampai sini kira-kira ada kesulitan nggak? Keuntungan dan rata-rata per bulannya. Aman, Kak. Pas ya? Kak, tapi itu mau nanya, Kak. Iya, gimana? Itu ada tanda seru di bagian kolom E ya. Di 90 Hmm. juta itu ada apa itu ya? Nah, itu kenapa Kalau ya? ini sebenarnya nggak begitu ini kok. Ini nggak begitu masalah. Nanti tinggal di apa? Di ignore dari errornya aja gitu ya. Sebenarnya ini kan kita tuh sebenarnya nggak sesuai dengan gitu. Ini di ignore error aja gitu. Ini nggak begitu ini kok gitu. Kalau mau error checking up option juga bisa tuh. Formula autocomplete, automatic gitu ya. Biasanya ada uh, cell containing year sampai as 2 digit gitu. Nah, biasanya kalau ada salah satu di antara ini semua gitu ya, ini bakal muncul tandanya gitu. Atau misalkan formulanya enggak konsisten dengan formula lain gitu. Atau misalkan uh, number formatnya nggak sesuai atau data yang di input nggak valid atau ada apa ada keinkonsistenan dalam kolom formula table. Nah, ini sebenarnya nggak begitu bermasalah karena kita pastinya pastinya kita bakalan apa? Kita bakalan inkonsisten gitu. Ini kan B2 D2, ini kan B3 B3, B4 D4 kan nggak mungkin B2 D2 semua gitu ya yang di sini. Karena kan dalam satu kolom itu kan inputannya bakal terus berbeda kan. Karena kita kan scroll ke bawah nih. Kita scroll ke bawah harapannya biar cepet kan. Contoh ini. Ini kan B11 D11 kan. Jadi dari B11 sampai D11 nih yang ke blok. Nah, kan nggak mungkin kita B2 D2 terus. Nah, itu wajar kok gitu. Makanya ada apa? Ada tanda itunya. Karena kan kita pasti dalam satu kolom itu inkonsisten yang di inputnya gitu. Kecuali kita sampai 2 D2 semua gitu. Itu baru kita konsisten formulanya, baru nggak ada tanda serunya gitu. Cuman nggak begitu masalah kok gitu dalam tanda serunya gitu. Jadi kenapa muncul tanda seru? Karena tadi gitu. Oke, Kak, kenapa pas di total RP titik strip ini kayaknya nggak kebaca Kak Hana. Kayaknya ada salah di copy paste-nya deh. Oke, buat Kak Dwi udah ya. Buat Kak Hana gimana? Kayaknya salah di copy paste-nya deh. Jadi kalau strip itu biasanya salah di copy paste-nya gitu. Ntar saya coba kasih buat ini ya, share screen. Kita lanjut dulu aja. Di sini pakai average teman-teman. Kira-kira average-nya dari mana sampai mana koordinatnya? A2 sampai A11. Dari 1 Dari sampai ya 10. A2, bukan A2 sampai A11 dong, B2 dong, B2 sampai B11. Nah, B2 sampai B11 baru kita seret nih ke kanan. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu, teman-teman? Sebelum ke sesi 2, nanti keuntungan maksimum, teman-teman hitung gini ya, cari sendiri di max E2 sampai E11. Saya sebenarnya mau
cara cepatnya, cuman udah 2 menit lagi ke sesi 2, udah ditungguin tutor lain, teman-teman. Nanti kita ketemu lagi di hari Jumat, kita bahas file latihan ini, lanjutannya. Oke. Nah, sampai sini mungkin dari Nanda boleh absensi dulu. Kalau ada pertanyaan boleh ke 0851 5852 4451. Buat siapa? Kak Hana boleh di DM ke situ ya. Yang kendalanya gitu. Nanti saya coba pandu via WhatsApp. Dan nanti kalau misalkan Kak Hana gabung Zoom hari Jumat jam 8 malam, nanti saya pandu lagi via Zoom di jam 8 malam. Oke, sampai sini dulu. Kira-kira ada pertanyaan nggak di 2 menit akhir ini? Karena link Zoom-nya barengan dengan sesi 2. Untuk materi besok kira-kira apa ya, Kak? Oke, materi besok kita lanjutin ini. Dan kita langsung mulai ke bagian pengenalan dari VLOOKUP, HLOOKUP. Oke, pas ya. Ini buat link absensinya. Sebenarnya nggak wajib teman-teman. Tapi harapannya teman-teman juga isi absen. Beda, karena suara beda gitu ya. Samanya nggak gitu ya. Tugasnya dikirim di classroom. Ya, tugasnya dikirim ke classroom. Cuma sebenarnya nggak wajib dikerjakan. Tapi baiknya teman-teman juga dikirimkan gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau tanyakan dulu? Masih ada 1 menit buat ke sesi 2. Itu tugasnya beneran buat syarat dapat sertifikat ya, Kak? Sebenarnya kalau teman-teman kan ada yang udah dapat sertifikat duluan untuk kerjakan kuis gitu ya. Nah, sebenarnya tanpa ini bisa kok gitu, tanpa kerjakan tugas. Tapi baiknya tetap kerjakan tugas gitu ya, biar kami juga bisa kasih tambahan buat nilai dan sebagainya sih Mas gitu. Gitu. Ya, Tapi Kak. Kak, sebenarnya kita tetap bakal bantu kok nih nilainya gitu. Kak mau nanya, ini kan itu dalam tugas classroomnya ada 3 slide, satu 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 tugas itu ada 3 slide, PPT, Excel toh Kak. Terus maksud saya itu bisa digabungkan itu dalam satu Excel atau harus memang dibeda-bedakan Kak? Digabungin dalam satu Excel aja, kayak gini aja nih. Nih, jadi per file latihan aja. Oh, oke Kak, makasih. Kalau ini bisa dijadiin buat portofolio nggak sih, Kak? Bisa banget Mas. Bisa ya, Kak ya? Oke, ada yang mau tanyakan dulu? Sudah cukup, Kak. Oke, baik. Kalau sudah cukup, saya stop share dulu. Selamat bergabung ke sesi yang kedua, teman-teman. Mohon maaf, kendala sinyal dan sebagainya. Saya akhirin pertemuan hari ini. Sampai ketemu lagi di Jumat jam 8 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir hari ini. Terima kasih buat Anda. Waalaikumsalam Stay tune. warahmatullahi